Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, tempat kita ngobrol soal dunia kampus, mahasiswa, dan kehidupan mahasiswa Sistem Informasi. Aku, Joanna, yang akan memandu jalannya obsesi kali ini. Di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu kakak UKM di lingkungan Telkom University Purwokerto. Buat kakak-kakak di sini, boleh dong perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, mungkin dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Georg Disipo Samuel Damanik. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas S1 SI 07C. Halo semuanya, aku Arza Riko Revansyah. Aku dari Sistem Informasi juga, kelas S1 SI 07C. Oke kak, kalau boleh tahu kakak-kakak di sini tuh dari UKM apa dan akhir-akhir ini kesibukannya tuh ngapain? Oke, kalau dari saya, kesibukan saya itu saat ini saya menjabat sebagai ketua dari UKM Basket, dan langsung aja mungkin kesibukan belakangan akhir-akhir ini yaitu saya selain dari UKM Basket ikut juga di marketing crew dan juga kemarin ikut pengabdian masyarakat bersama yang diketuai oleh Bu Sisil, dan mungkin langsung aja. Kalau aku sih dari UKM Seni Temani ya. Jadi UKM Seni, kalau dibilang kesibukan akhir-akhir ini lebih ke ya karena ini udah akhir semester 4 juga, di aku sibuknya paling nugas sama belajar hal baru aja. Oke, kita masuk ke topik yang pertama ya kak. Jadi kan kakak-kakak di sini tuh masuknya ke semester tengah ke atas. Gimana cara kakak tetap aktif UKM dan ngejalanin hobi di tengah kesibukan kakak-kakak di sini? Oke, untuk ngejalani kesibukan di tengah-tengah ini ya, awal mulanya itu kan dari saya sendiri itu hobi basket, hobi dari SMP sebenarnya, lalu melanjut ke SMA dan ke kuliah. Nah, untuk saya sendiri itu awal mulanya itu nggak kepikiran juga sama sekali untuk menjadi ketua, jadi ngejalanin aja kayak pada umumnya kayak sebagai mahasiswa yang mengikuti UKM. Jadi mungkin kalau ditanya yang tadi kayak dari kakaknya, berarti saya jawabannya kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut dari Caca. Oke. Kalau aku apa ya? Sebenarnya lebih milih apa kesibukan UKM sama kesibukan di tengah semester ini. Jadi kalau aku ya UKM tuh jadi tempat buat penyaluran ekspresiku aja sih. Jadi ketika aku nggak bisa nyalurin ekspresi mungkin di pembelajaran gitu ya, mungkin susah buat aku nyalurin ekspresi, masuk UKM ekspresiku bisa kesalur gitu. Jadi lebih ke apa ya, penyaluran ekspresi aja sih, sama tempat healing yang pasti. Oke, jadi di tengah kesibukan yang ada, hobi tetap jalan, itu keren sih kak. Tapi itu jadi reminder buat kita semua, meskipun kuliah itu penting, kita jangan sampai lupa buat diri kita sendiri. Oke kak, jadi di sini gimana sih cara kakak di sini bagi waktu biar hobinya tetap jalan, nah tapi SKS juga aman biar tetap balance gitu? Oke, kalau untuk bagi waktunya itu sendiri dari saya mempertimbangkan dari bobotnya, kayak dari misalnya beratnya tugas, misalnya ada tugas yang satunya berat, ada yang lainnya itu ringan, jadi dikerjakan dulu. Kalau dari saya yang ringan dulu, baru ke berat. Setelah itu semua tadi dikerjakan sudah selesai, baru bisa ikut UKM. Jadi bagi waktunya itu sebenarnya memprioritaskan yang mana dulu sih yang harus dikerjakan, jangan UKM dulu baru tugas diacuhkan gitu, enggak. Kalau dari saya mungkin itu, mungkin lanjut. Ya kalau aku sendiri sih apa ya, cara bagi waktunya banyak juga cara. Mungkin cara yang Geo juga sama juga sih kayak caraku. Jadi kerjain yang menurutmu gampang dulu, terus yang menurutmu deadline-nya paling dekat juga itu penting juga. Biar nanti ketika kamu udah deadline-nya mepet nih, terus di UKM kamu ada kegiatan yang bener-bener ngedadak, nanti malah kamunya kayak dikejar-kejar waktu juga, terus nanti nggak fokus juga di UKM. Jadi pinter-pinter lah buat apa ya, ngebagi di mana ketika kamu lagi nggak di UKM nih, fokusmu jangan ke UKM kalau bisa. Tapi ketika
hal itu apa ya, kayak udah deket banget nih di UKM ada proker yang deket banget. Kamu harus bisa bener-bener bisa banget ngebagi waktu antara, ya sebenarnya nggak cuma bagi waktu soal tugas juga kan. Kayak misalkan ketika kita main juga itulah pintar-pintarnya kamu bagi waktu juga. Terus apa ya, jangan bawa kegiatan kuliahmu di UKM. Jadi biar fokusnya tuh lagi di UKM ya UKM, lagi kuliah ya kuliah gitu. Bisa-bisa ngebagi waktunya juga sih. Oke Kak, jadi Kak Geo sama Kak Arza ini punya skala prioritasnya masing-masing ya Kak. Jadi yang namanya sibuk itu bukan berarti nggak ada waktu, tapi gimana kita manage waktunya. Oke, sebelum kita lanjut, aku penasaran nih Kak, banyak banget mahasiswa baru yang pengen tahu benefit nyata join UKM tuh apa sih Kak? Oke, ini pasti benefit nyatanya itu pasti nggak cuman saya ya, teman-teman semua mahasiswa pasti ngejar ini gitu. Jadi yang paling utama pastinya itu dari poin TAK-nya, yang mana kita sebagai mahasiswa ada target TAK untuk yang dikejar untuk kita syarat kelulusannya gitu. Jadi yang pertama TAK, benefit lainnya mungkin pengembangan skill dari saya juga, kayak misalnya dari skill yang saya awalnya masih biasa-biasa aja itu saya kembangkan lagi, saya pelajari lagi gitu dari UKM. Nggak hanya itu, juga ada relasi yang terjadi di UKM, kita mendapatkan teman baru, bagaimana sih kayak jadi kita nggak ngestak kayak teman-teman kita di, misalnya saya dulu temannya basketnya ini aja gitu, jadi memperluas itu gitu. Dan juga benefit lainnya mungkin kalau selain pengembangan skill, ada juga pengembangan diri seperti misalnya tanggung jawab tadi. Saya sekarang menjabat sebagai ketua UKM, jadi bagaimana sih saya bertanggung jawab mengurus UKM ini gitu, mengurus basket di Telkom University Purwokerto, seperti itu. Ya kalau dari aku benefitnya ya, kalau aku sendiri nggak mau fokus ke TAK juga, tapi pengennya fokusnya ke apa ya, karena aku di UKM Seni ini divisinya tuh nggak cuma satu. Kayak misalkan basket kan fokusnya ya basket doang, karena di UKM Seni ada 4 divisi juga. Jadi aku bisa belajar hal baru juga. Misal aku masuk ke divisi yang A, aku bisa belajar ke divisi yang B juga. Kayak misalkan aku sendiri, aku bukan anak musik di UKM Seni. Aku masuk UKM Seni divisi drama. Jadi mungkin bisa banget kayak aku nih lagi belajar main musik sama anak-anak musik. Terus di UKM Seni juga, di UKM Seni juga, kita tuh kadang sering diundang sama UKM kampus lain di Purwokerto. Nah jadi lumayan juga buat kita nambah-nambah relasi, terus kenal sama anak-anak UKM luar, terus sama anak-anak kampus luar juga. Ketika kita butuh sesuatu, kita bisa tanya ke mereka gitu. Kan kita kadang kenal, ketemu, nggak cuma salaman doang, pasti ada ngobrol-ngobrolnya. Ya pasti relasinya juga dapat banget kalau di UKM Seni. Nggak cuma lingkupnya kampus, tapi kita bisa kenal sama UKM lingkup luar juga, anak-anak UKM luar juga. Oke Kak, jadi buat join UKM ini benefitnya banyak ya Kak. Ada dari TAK tadi, pengembangan diri, penambah skill, dan juga ngasah leadership sama komunikasi kita, sampai kreativitas kita bisa terasa lewat UKM. Oke, jadi kita bakal masuk ke hal yang gak kalah menarik. Kan kakak di sini udah jadi ketua UKM ya Kak. Boleh diceritain nggak proses perjalanan biar bisa jadi ketua UKM, dan apa sih struggle dan gimana cara kakak bisa handle itu? Baik. Proses perjalanan saya sebelum menjadi ketua itu, pada awalnya itu saya mahasiswa biasa, ikut UKM seperti biasa, seperti mahasiswa biasanya gitu. Jadi setelah itu tuh saya throwback dikit ke ini pas maba. Jadi mungkin sedikit cerita. Jadi waktu maba itu saya emang kepengen banget gitu untuk join UKM basket ini gitu. Kenapa? Karena pada awalnya itu skill dari basket saya itu biasa aja gitu. Dimana saya itu kepengen banget saya cari tahu gimana sih di kampus saya yang nanti saya datangi, saya
ikuti nanti itu UKM-nya seperti apa gitu. Jadi saya udah mencari tahu bagaimana UKM basket itu gitu. Nah pada awalnya itu emang saya kepengen join, lalu setelah saya berhasil join gitu, kebetulan ada oprek gitu, lalu setelah adanya oprek ikut seleksi, ikut prosesnya, lalu saya mendapatkan di divisi humas gitu. Lalu setelah menjabat sebagai humas itu, setelah setahun kemudian itu dari UKM basket ini kebetulan butuh ketua baru gitu. Jadi dari pengurus sebelumnya, karena ketuanya itu sudah menjabat 2 tahun lamanya gitu, jadi ketuanya itu memutuskan untuk membuka oprek untuk ketuanya. Nah setelah itu ini agak bimbang juga pada awalnya, kayak jadi ada calon juga yang lain yang dirasa pantas untuk menjadi ketua, namun itu nggak menutup semangat juga. Jadi kayak setelah diberitahu dari pengurus sebelumnya, ketua sebelumnya itu ada oprek untuk ketua, di mana nanti kita akan melakukan seleksi seperti pemungutan suara. Jadi ada beberapa kandidat calon untuk ketuanya, lalu saya mencalonkan diri juga atas keinginan, di mana saya punya keinginan untuk mengubah UKM basket itu sendiri, di mana pada awalnya itu mungkin ada kekurangan, ada yang dirasa kayak ini kok nggak ada, misalnya kayak contohnya ini ya, inventaris kayak misalnya minum gitu. Di UKM basket itu sendiri ketika kita latihan itu nggak ada tempat minumnya gitu, inventaris seperti galon gitu. Jadi pada awalnya saya kepikiran kayak pengen mengubah itu gitu. Jadi kayak memperbaiki, selain itu juga ingin ikut event-event gitu, event-event yang ada di kampus ini, dan bukan hanya kampus ini, kalau bisa di luar. Kemarin sudah ada omongan juga kepada rekan-rekan, jadi itu mungkin prosesnya lumayan sedikit panjang ya, maaf ya. Jadi dari saya sih itu ikut seleksi dari oprek gitu, nggak yang gimana-gimana. Mungkin dari teman saya. Kalau dari aku, jujur nggak ada niatan buat jadi ketua. Cuman ada momen dimana ketika UKM seni ini ada proker di bulan November sebelumnya. Kita ada event namanya Novemberia waktu itu di Cafe Scala. Di bulan November itu kebetulan aku disuruh menjadi ketua pelaksananya. Nah dari situlah aku mulai ngobrol-ngobrol sama anak-anak 23 di UKM seni. Terus aku juga kenal beberapa anak-anak, jadinya lebih luas aja kenalnya sama anak-anak 23, 24. Terus di bulan Desember kita ada pemilihan ketua. Nah awalnya aku nggak pengen buat jadi ketua karena apa ya? Jujur aku nggak ada basic apa-apa, nggak pernah masuk Ormawa, nggak ada basic buat di kepengurusan gitu. Jadi aku jadi ketua, dibilang modal apa ya? Modal nekat sama niat aja sih. Terus terus pas itu ada ngobrol omongan-omongan dari pengurus UKM seni juga soal ketua baru, pemilihan ketua baru. Cuman aku emang gak ada kepikiran. Terus tiba-tiba ada beberapa cutting sama temanku ngirimin bukan oprek, apa ya, kayak form buat ketua baru gitu. Aku kira itu ada lawannya, ternyata nggak ada lawannya dan itu cuma aku doang. Disitulah aku lebih apa ya, disitu aku tuh kayak belajar gitu loh. Maksudnya tiba-tiba udah jadi ketua baru gitu, terus aku kira ada lawannya, ternyata nggak ada lawannya, jadi otomatis kan langsung dipilih juga. Itu juga karena beberapa temanku ngedukung buat jadi ketua aja, jadi ketua. Meski aku awalnya ragu-ragu ya karena nggak ada basic. Terus pas udah jadi ketua, ya itu aku belajar banyak hal baru sih. Kayak di kepengurusan juga, oh ternyata alurnya tuh kayak gini, alur komunikasi dari anggota ke ketua, terus dari ketua misalnya ke kemahasiswaan, ke yang lain-lain. Oh ternyata kayak gini gitu rasanya. Gitu sih prosesnya kalau dari aku. Oke Kak, jadi ketua itu bukan cuma sekedar jabatan, tapi ada cerita juga di baliknya. Terus dari cerita Kak Gio sama Kak Adzar tadi juga
kita tuh harus confident sama diri kita sendiri dengan potensi yang ada. Terus jadi ketua tuh kita juga harus grow bareng sama tim dan bisa bikin upgrade di UKM. Oke, sekarang sebelum ke sesi yang terakhir, semisal Kak Gio sama Kak Arza dikasih kesempatan buat ngomong sama maba buat join ke UKM kalian bakal bilang apa? Oke, mungkin dari saya dulu. Untuk teman-teman maba yang khususnya hobi di basket dan mau ikut UKM, belajar bareng, grow up bareng untuk ngembangin skill kita. Jadi buat maba, ayo join UKM basket. Jadi jadikan UKM ini tempat atau wadah kita untuk berkembang, saling berkembang. Jadi nggak hanya buat tempat sekedar main basket aja gitu. Mungkin dari saya itu. Kalau dari aku ya buat kalian para teman-teman maba yang punya bakat di bidang musik, drama, nari, sama gambar-menggambar, mungkin di visual art, temani UKM Seni Temani ada 4 divisi. Jadi kalian bisa mengekspresikan apa yang pengen kalian ekspresikan juga. Mungkin kalian bisa nih ngekspresiin semuanya lewat seni, lewat musik, terus bisa lewat drama juga dengan kalian bermain peran gitu, terus dengan tarian juga bisa, terus sama ini apa, kalian pengen ekspresiin lewat gambar nih, kalian bisa banget ekspresiin. Terus kalau kalian mau gabung di UKM Seni Temani juga boleh banget, ada Instagramnya kok, @ukmseni_temani, nanti bakalan ditulis sama editor di bawah ini. Dari aku gitu sih, yang pasti kalian tetap bisa belajar hal-hal baru dan bisa lewat UKM Seni juga. Kita tunggu kalian di UKM Seni. Oh iya, mungkin IG UKM Basket juga kali ya. IG UKM Basket juga tolong ditaruh di bawah sini. Itu. Wah, keren banget ya. Kalian jadi pengen daftar juga nggak nih? Jadi UKM di sini nggak cuma sekedar tempat buat ngembangin hobi, tapi juga bisa ngembangin diri secara keseluruhan. Oke, jadi kita udah di sesi terakhir aja nih Kak. Di sini aku pengen Kak Gio sama Kak Arza bikin wake up call atau pesan gitu buat bangun teman-teman SI yang lain, khususnya yang masih ragu buat aktif di organisasi atau bingung mau mulai dari mana. Oke, dari saya dulu. Jadi buat teman-teman mahasiswa sistem informasi, jangan males atau jangan ragu untuk join UKM dari UKM Basket, karena kuliah itu nggak harus kayak hanya kuliah pulang. Jadi coba cari kesenangan lain kayak cari kesempatan lain di mana kalian itu mau berkembang, mau menjadikan diri kalian itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk join juga UKM Basket, jangan males gitu. Dari saya gitu. Kalau dari aku sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa. Kalau kalian mau belajar, banyak tempat buat kalian belajar. Mungkin bisa lewat salah satunya lewat UKM juga. Kalian bisa belajar banyak hal-hal baru di UKM, mungkin bisa banyak belajarin hal-hal yang mungkin kalian nggak dapetin sebelumnya nih, kayak kalian masih mencari sebetulnya jati diri kalian gitu. Mungkin kalian bisa dapat jadi diri kalian, oh ternyata aku jadi diriku kayak gini ya, ternyata kayak gini. Itu bisa banget lewat UKM, karena banyak tempat buat mengekspresikan diri kalian juga, nggak cuma lewat pembelajaran ya, tapi bisa lewat UKM juga, mungkin bisa lewat banyak lah nanti yang bakalan kalian temuin. Makanya gabung di UKM Seni Temani, mau kalian semester berapapun, kalau kalian nggak sibuk, kalian bisa gabung. Kita nanti bakalan ada oprek, tunggu aja atau stay tune di Instagram UKM Seni_Temani.
Oke, jadi join UKM itu bukan nambah pressure tapi sebagai healer ya Kak. Dan buat join UKM itu kita nggak perlu nunda-nunda, cukup dengan satu langkah pertama, abis itu tinggal kita lanjutin dengan konsisten. Itu dia obrolan kita di obsesi yang ketiga. Thank you banget buat Kak Geo dan Kak Arza yang udah mau jadi narasumber di obsesi kali ini, yang udah mau sharing cerita, experience sama semangat hari ini. Semoga setelah ini makin banyak mahasiswa SI yang nggak cuma jadi kupu-kupu tapi juga aktif di UKM ataupun organisasi yang lain di Telkom University Purwokerto. Aku Joanna pamit undur diri dan menutup podcast kali ini. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Aku ada pantun. Oke. Mentari pagi bersinar terang. Langit biru tanpa awan. Semangat belajar terus berkembang. Mahasiswa SI semakin di depan.